Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta sholawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalah. Jumpa lagi bersama Kang Darman Desa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah selalu. Di dalam berspiritual tentu saja ada suatu kedahsyatan atau ada suatu kemesratan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dengan ini pribadi akan berbagi perihal tentang amalan zikir nafas, bangkitkan daya ilahiyah. Nah, yang dimaksud di sini atau yang dimaksud daya ilahiyah itu adalah kekuatan Allah. Tentu saja, yang namanya makhluk ciptaan Allah itu tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Gusti Allah. Namun yang ditekankan di sini kita harus menyadari kekuatan Allah yang begitu dahsyat. Bagaimana cara membangkitkannya? Ya, kita harus lalu berzikir nafas. Allah, dekat kepada Allah dan berserah hanya kepada Allah. Kita bergerak ini digerakkan oleh Allah. Kita melihat diperlihatkan oleh Allah, kita mendengar diperdengarkan oleh Allah, kita berjalan, berbicara, memegang apapun, bekerja apapun, itu adalah daya ilahiyah yang disebut kekuatan Allah yang maha dahsyat. Nah, tentu saja harus kita sadari kita ini tiada daya dan upaya. Karena kita ini tidak bergerak kecuali atas gerak Allah Subhanahu wa taala. Daya inilah yang harus dibangkitkan. Daya ilahiyah dengan keyakinan yang benar-benar yakin, tanpa rekayasa, tanpa katanya. Apa sih? Ya, sadar Allah. Inilah daya ilahiyah. Ketika kita sudah sadar Allah, hanya kekuatan Allah yang ada, hanya kehendak Allah yang ada. Tiada kekuatan diri ini, tiada berkehendak diri ini, maka panalah jasad. Leburnya jasad bukan tiada jasad. Jadi tidak ada keakuan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Ya, sahabat Kang Darman Desa, di dalam mengamalkan zikir nafas Allah, setiap masuk nafas setiap nafas keluar Allah, mendekat dan berserah kepada Allah. Kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Kita sadari kehendak Allah itu dengan kekuatan Allah juga. Ya, ketika kita dibenci, sadari itu adalah kehendak Allah. Maka dengan kekuatan Allah di dalam diri kita, sadar Allah pasti kuat menghadapi. Tidak akan berkomentar dan tidak akan komplain, karena itu semua dari Allah. Apa yang harus kita komplain? Ya, begitulah sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, di dalam mengamalkan zikir nafas, insya Allah akan dipahamkan dengan daya ilahiyah. Kalau secara rohani, ketika kita berzikir nafas, menyadari nafas yang keluar masuk, nah setelah itu sadari yang mengeluar masukkan nafas, yaitu Allah. Nah, disitulah daya ilahi mulai kita sadari, maka
masuklah ke alam rohani dan berkelana ke alam ilahi sampai menuju alam ahadiyah, yaitu penyaksian sang jiwa. Itu semua daya ilahi. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita aplikasikan, tidak ada pikiran, tidak memikirkan, tidak ikut campur urusan Gusti Allah di dalam kehidupan sehari-hari, nah itulah daya ilahi, karena selalu sadar kepada Allah. Kalau kita diperlihatkan dengan suatu hal kejadian, contoh tetangga kita bertengkar ataupun berebut apa, sadari Allah yang memperankan mereka seperti itu. Nah, dengan daya ilahi inilah kita akan terpahamkan, kita akan tercerahkan, dan selalu terilham perbuatan-perbuatan yang baik untuk bermaslahat dengan sesama. Ya, banyak contoh lain juga. Namun itu semua kita harus mempraktekannya. Ngomong inilah daya ilahi, gaib. Suara atau kata-kata ini ada wujudnya, tidak. Tapi kita sadari itulah Sang Maha Gaib, Allah Ta'ala. Sadari, tidak usah dicari-cari. Kalau masih mencari-cari Allahnya mana, berarti kita tidak yakin dan tidak percaya kepada yang Maha Gaib. Allah lah Maha Gaib dari segala yang gaib, karena Allah yang menciptakan kegaiban, baik yang nyata maupun tidak nyata, semuanya gaib. Contoh ya, ketika mendengar ada wujudnya, orang itu menyampaikan huruf-huruf atau kalimat-kalimat, kan tidak ada wujud. Seperti ini ngomong, ada wujudnya? Tidak, tapi terdengar. Nah itulah gaib. Namun kita sadari Allah yang Maha Gaib, maka tidak akan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang gaib, tapi cukup kita sadari. Sahabat Kang Darman Desa, di dalam mengamalkan zikir nafas, Allah, marilah kita sama-sama aktifkan kesadaran kita sehingga kita dipahamkan akan apa yang namanya daya ilahi. Nah, pertama ketika kita menyadari nafas, justru nafas ini ada yang mendorong untuk keluar masuk. Disitulah kita sadari daya Allah yang ada, hanya kekuatan Allah yang ada. Sesungguhnya manusia itu adalah batang tubuh yang kosong. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada kesombongan bagi manusia untuk berkata apapun, untuk berlaku apapun, karena Allah Maha berkehendak. Manusia cukup untuk mengikuti segala kehendak Allah Ta'ala yang Maha Suci, yang Maha Benar. Allah Ta'ala menyelimuti seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Mari kita sama-sama belajar sadar Allah, lurus kepada Allah di dalam setiap tindakan, pekerjaan, pembicaraan. Ya, kita sadari Allah yang membicarakan, sadari Allah yang menggerakkan jasad kita ini. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.